Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membagi pengalaman aku. Jadi, aku mengalami sakit gigi yang berkepanjangan. Untuk pertamanya, aku tuh sakit gigi dan habis itu aku minum obat yang beli di apotek. Selama 1 minggu aku minum obat sembuh. Tapi ternyata setelah 3 minggu, ternyata aku mengalami sakit gigi lagi. Aku sudah beli obat di apotek, tapi ternyata tidak sembuh karena aku merasa tidak nyaman dan sini untuk membuka mulut pun rasanya sakit dan setelah aku raba-raba ternyata di sebelah sini tuh ada bengkak dan gusinya bengkak. Aku memutuskan untuk ke puskesmas dan bisa dilihat ini sebelah sini dan sebelah sini beda. Ini rada bengkak nih, ada guratannya dan sini enggak. Dan aku memutuskan untuk ke puskesmas memakai BPJS. Seperti biasa aku ke puskesmas, terus aku ambil nomor terus aku nanti menunggu dipanggil, terus sama petugasnya aku ditensi dan juga ditimbang berat badan. Dan setelah itu aku menunggu pendaftaran, aku dipanggil ke pendaftaran, terus habis itu nanti aku menunggu lagi untuk antri ke dokter. Ya, dan akhirnya aku sudah ketemu dokter, aku sudah dipanggil nomor antriannya. Akhirnya aku ditanyakan dulu oleh dokter, ada apa mbak, kenapa? Aku bilang, saya sakit gigi dok, dan gigiku bolong tengahnya itu. Aku bilang senut-senut banget, jadi sakit banget sebelah sini itu, aku bilang kayak gitu. Terus dokternya, ya udah sekarang periksa dulu ya mbak ya gitu. Terus akhirnya aku periksa, setelah diperiksa terus dokternya bilang, mbak ini harusnya itu operasi bedah mulut. Jadi nanti mbaknya aku kasih obat dulu, dan nanti 3 hari setelah pemeriksaan hari ini mbaknya datang lagi ke sini, terus nanti mbaknya dapat surat rujukan, nanti baru ke rumah sakit. Akhirnya aku pulang. Ya, dan setelah 3 hari aku datang lagi ke puskesmas. Seperti biasa, aku ambil nomor, terus nanti aku ke pendaftaran, ditanyakan ada apa mbak, saya mau buat surat rujukan. Sudah pernah ke sini, sudah 3 hari yang lalu saya datang ke sini itu. Dan setelah itu aku menunggu antrian ke dokter gigi. Setelah aku dipanggil, akhirnya aku ketemu dokter yang waktu itu memeriksa aku. Aku ditanyakan, ada apa mbak? Saya mau bikin surat rujukan dok. Waktu itu kan saya sudah kesini, terus katanya suruh buat surat rujukan seperti itu. Akhirnya saya diberikan surat rujukan oleh dokter, dan dokternya bilang, mau ambil di rumah sakit mana? Aku memilih di rumah sakit Hermina. Dan aku dijelaskan juga oleh dokter, oleh petugas waktu aku pulang, aku sudah dapat rujukan, aku dikasih tahu, mbak nanti ini jangan ke dokter, ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh saya gitu. Terus dibilang, mbak ini nanti kalau mau periksa lagi minta rujukannya ke rumah sakit ya gitu, karena tidak bisa membuat surat rujukan lagi ke puskesmas. Bisa membuat surat rujukan lagi, tapi nanti setelah 3 bulan dari hari itu aku minta rujukan dari puskesmas. Dan akhirnya aku habis itu aku langsung ke rumah sakit Hermina. Kebetulan jadi pendaftarannya itu mulai jam 12, dan praktek dokternya itu sekitar jam, kalau nggak salah itu sekitar jam 2 sudah mulai. Nah, biasa aku ambil nomor, terus habis itu aku dipanggil untuk antrian di pendaftaran. Setelah itu aku menunggu lagi dipanggil untuk sama petugasnya untuk tensi dan untuk timbang berat badan. Terus aku menunggu lagi untuk ketemu dokternya. Dan setelah itu aku menunggu memang lama karena memang antri dan banyak banget pasiennya. Dan setelah waktu
itu aku akhirnya ketemu dokter, aku ditanya sama dokternya, kenapa? Aku bilang sakit gigi dok, tapi sakitnya itu berkepanjangan gitu. Akhirnya oh begitu, ya udah periksa dulu ya. Ini aku periksa, setelah diperiksa dokternya bilang oh ini harusnya dicabut atau operasi bedah mulut, seperti itu harusnya operasi. Dan aku disarankan sama dokter, dikasih tahu juga untuk ronsen dulu biar mengetahui posisi giginya aku. Dan setelah itu aku menuju ronsen, dan aku dari petugasnya juga aku dikasih tahu, Mbak ini nanti jenengan ke bagian kasir gitu, terus nanti habis itu dari kasir nanti ke ronsen radiologi, terus habis itu nanti baru ke pengambilan obat tuh. Akhirnya aku sudah ronsen, aku ngambil obat, akhirnya aku pulang seperti itu. Dan tapi aku dikasih bahwa nanti seminggu lagi aku harus datang lagi ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, setelah 1 minggu aku datang lagi ke rumah sakit. Seperti biasa, aku ambil nomor, terus nanti aku ke pendaftaran. Setelah pendaftaran, aku nanti menunggu lagi untuk ketemu petugas untuk dipanggil untuk tensi dan timbang berat badan, terus baru antri lagi ketemu dokter. Akhirnya aku ketemu dokternya, dan hasil dari ronsennya sudah ada di dokter. Aku dikasih tahu, dikasih penjelasan, dan ternyata dokter bilang, wah mbak, sesuai dengan dugaan saya. Aku juga langsung aku kaget sekali waktu itu, aku langsung shock banget. Ternyata gigiku yang bolong itu di sebelahnya itu ada gigi bungsu dan posisinya itu tidur. Dokternya menjelaskan bahwa nanti akan dilaksanakan operasi, mbaknya jangan takut, pasti nanti kami bisa kok. Jadi jangan takut, nanti ini harus dioperasi, jadi nanti kalau misalnya dicabut yang satunya nggak dicabut itu nggak bisa sampai akarnya, jadi harus dicabut dua, harus namanya di apa ya bilangnya, jadi nanti dijahit lah, pokoknya itu dijahit. Karena waktu itu aku udah panik, aku takut, karena aku memang takut jarum suntik. Aku sudah membayangkan yang aduh ya Allah. Dijelaskan dokter, bilang jangan takut gitu, nanti waktunya nanti diatur, dokternya bilang seperti itu. Jadi nanti harus nginep 1 hari. Wah, aku langsung takut banget waktu itu. Jadi sebelum aku memutuskan untuk ke puskesmas, dan aku tuh sudah nanya-nanya, aku sudah baca-baca, aku sudah cari di YouTube apa itu gigi bungsu, apa itu cabut gigi, apa itu bedah mulut. Aku tuh udah cari-cari di Google, dan juga aku juga udah nanya-nanya ke orang. Ya memang sih simpang siur, ada yang bilang itu bisa kok dicabut kok, di dokter ini kok paling sebentar. Tapi aku merasa takut karena gigi itu berhubungan dengan saraf, jadi aku kan ketakutan gitu, aku takut. Makanya aku bener-bener memikirkan banget, aku bener-bener pingin tepat gitu loh, aku mengambil langkah yang tepat. Dan nanti aku share lagi ke kalian semuanya kapan aku operasinya, dan saat aku operasi aku nanti akan bagi ke kalian bagaimana rasanya, bagaimana prosesnya, seperti apa, nanti aku kasih tahu kalian semuanya. Jadi ini membagi pengalaman aku sebelum operasi. Terima kasih, dan jangan lupa ya doain aku semoga aku tidak deg-degan, dan semoga operasinya lancar, dan nanti aku bisa berbagi sama kalian semuanya pengalaman aku pas operasi dan setelah operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.